Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Asobari. Saya dari kelas TI 22E untuk Prodi Teknik Industri Universitas Buana Perjuangan. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah logistik dan rantai pasok yang diampu oleh Ibu Anissa Indah. Baik, saya akan membahas tentang studi kasus nyata mengenai penerapan metode EOQ atau Economic Order Quantity dalam pengendalian persediaan bahan baku di PT XYZ. Sebelumnya, studi kasus nyata ini saya ambil dari jurnal salah satu yang diterbitkan oleh Universitas Brawijaya pada tahun lalu, yaitu tahun 2024. Tujuan video ini dibuat adalah untuk menjelaskan bagaimana suatu perusahaan mengatur sistem logistik, manajemen gudangnya, dan pengendalian persediaan agar proses produksi berjalan lancar dan efisien. Yang pertama, saya akan membahas tentang logistik dan supply chain management dalam perusahaan. Dalam jurnal ini sendiri, peneliti membahas kasus di perusahaan pengelolaan makanan yang menghadapi masalah kelebihan dan kekurangan bahan baku karena belum memiliki sistem pemesanan optimal. Rantai pasoknya sendiri terdiri dari 3 tahap utama, yaitu pemasok atau supplier yang menyediakan bahan baku utama. Yang kedua ada proses produksi, yaitu bagian yang mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Dan yang terakhir ada distribusi, yaitu yang menyalurkan produk ke pasar. Nah, disinilah peran logistik dan supply chain manajemen jadi sangat penting. Bagaimana bahan baku datang tepat waktu, produksi tidak berhenti, dan distribusi tetap lancar. Perusahaan ini kemudian menerapkan pendekatan EOQ atau Economic Order Quantity untuk membantu menentukan jumlah pemesanan bahan baku yang paling efisien, supaya biaya bisa ditekan tanpa mengganggu proses produksi. Selanjutnya kita bahas tentang warehouse management. Manajemen gudang dalam studi kasus ini dilakukan dengan sistem penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran. Barang yang datang dari supplier akan diperiksa kualitasnya lalu disimpan di gudang bahan baku dengan prinsip FIFO atau first in first out agar bahan yang datang lebih dulu digunakan lebih dulu juga. Gudang dibagi menjadi beberapa area. Yang pertama ada area penerimaan bahan baku, yang kedua ada area penyimpanan utama, dan yang terakhir ada area pengeluaran bahan baku untuk proses produksi. Petugas gudang juga bertanggung jawab untuk mencatat stok penggunaan sistem manual dan spreadsheet sederhana. Namun peneliti menyarankan perusahaan untuk mulai menggunakan sistem Warehouse Management System atau WMS agar pergerakan barang bisa dipantau secara real time dan mengurangi kesalahan pencatatan. Baik, lanjut masuk ke bagian inventory, manajemen, dan pengendalian stok. Bagian ini adalah inti dari penelitian studi kasus nyata yang ada di dalam jurnal ini. Masalah utama dalam proses perusahaan ini sering memesan bahan baku terlalu banyak, sehingga biaya penyimpanan meningkat. Untuk itu, digunakan metode EOQ. Apa itu EOQ? Yaitu rumus untuk menentukan jumlah pemesanan optimal yang meminimalkan total biaya persediaan. Untuk rumusnya sendiri, yaitu EOQ sama dengan akar 2DS per H, dengan catatan D sama dengan kebutuhan bahan baku per tahun, S sama dengan biaya pemesanan per kali order, dan H yaitu biaya penyimpanan per unit per tahun. Sebagai contoh, kebutuhan tepung per tahun adalah 12 kg. Biaya pemesanan yaitu 150.000 per order, dan biaya penyimpanan 2.000 per kilogramnya per tahun. Maka rumus dari EOQ-nya adalah akar 2 dikali 12.000 dikali 150 dibagi 2.000 sama dengan akar 1.800.000 yang hasilnya adalah 1.341 kg. Yang artinya perusahaan seharusnya memesan 1.341 kg bahan baku setiap kali pemesanan agar total biaya penyimpanan dan pemesanan menjadi paling efisien. Selain itu, perusahaan juga menetapkan reorder point
atau ROP, yaitu titik di mana perusahaan harus melakukan pemesanan ulang sebelum stoknya habis. Jika rata-rata penggunaan harian 40 kilogram dan lead time-nya pengiriman yaitu 5 hari, maka ROP sama dengan 40 dikali 5 hari, yaitu hasilnya 200 kilogram. Untuk bagian selanjutnya, kita bahas tentang storage dan layout warehouse. Layout gudang pada kasus ini menggunakan sistem U-Flow. Apa itu U-Flow? U-Flow itu adalah di mana aliran barang masuk dan keluar berada di sisi yang sama tetapi dengan jalur yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses pengambilan bahan dan meminimalkan resiko tumpang tindih antar aliran. Selanjutnya, bahan baku disusun berdasarkan dua tingkat penggunaan. Yang pertama, bahan dengan frekuensi tinggi ditempatkan di area yang depan, sedangkan bahan dengan frekuensi rendah ditempatkan di bagian belakang gudang. Sistem ini sangat membantu dan mempercepat waktu pengambilan, menghemat tenaga kerja, dan mengurangi waktu tunggu di lini produksi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dari jurnal ini dapat disimpulkan bahwa penerapan metode EOKI dan sistem pengelolaan gudang yang baik dapat membantu perusahaan yang pertama menekan biaya penyimpanan, yang kedua mengurangi resiko kekurangan bahan baku, dan yang terakhir menjaga kelancaran rantai pasok dari supplier hingga proses produksi. Dengan begitu, perusahaan bisa meningkatkan efisiensi produk dan menjaga keandalan sistem logistiknya. Eh, Tambahan yaitu eh, jika seandainya metode ini digunakan di perusahaan-perusahaan lain, mungkin ini bisa sangat efektif juga. Karena ini tidak hanya bergerak, karena metode ini tidak hanya bisa digunakan di metode proses produksi pembuatan makanan, tetapi di proses produksi bagian yang lain juga bisa. Makanya, metode ini sangat bagus untuk digunakan jika ada suatu sistem yang bermasalah atau ada kendala. Baik, sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih.